Ini adalah cara lengkap step by step untuk menganalisa chart dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke saham series teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngejelasin kalian cara step by step untuk menganalisa chart dalam trading saham. Jadi kalau misalnya kalian baru pemula dan kalian belum mengerti untuk menganalisa chart, terutama buat kalian yang mau trading saham dengan menggunakan analisa teknikal, ini adalah video yang tepat. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian, kalau misalnya kalian mau trading saham, tentu kalian harus cari sekuritas yang oke banget. Nah, kalian kalau misalnya belum punya sekuritas, kalian bisa coba Ajaib ya. Ajaib ini merupakan sekuritas yang sangat mudah teman-teman yang dioperasikannya dan juga sangat efisien sekali. Bisa digunakan secara online secara 100% ya, bisa menggunakan apps dan juga website ya. Dan kemudian cara depositnya itu juga sangat mudah sekali. Pendaftarannya pun juga mudah. Kalian untuk verifikasi pendaftaran hanya 1 kali 24 jam. Dan juga terutama masalah modal ini teman-teman ya. Modal kalian tuh bisa dimulai dengan sekecil mungkin. Karena di Ajaib itu tidak ada yang namanya minimum deposit. Jadi kalian bisa deposit sekecil mungkin dengan menggunakan payment gateway yang sangat-sangat lengkap ya. Seperti GoPay. Kemudian kalian juga transfer bank juga bisa gitu ya. Jadi semuanya dipermudah. Dan kalau misalnya kalian mau daftar, teman-teman, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah. Terus kemudian kalian juga bisa download, teman-teman, aplikasi Ajaibnya. Dan pada saat kalian daftar, kalian harus memasukkan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau dapat hadiah saham, kalian harus memasukkan kode unik, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa gunain kode unik gua, yaitu yang bisa kalian lihat juga di deskripsi di bawah untuk mendapatkan hadiah saham yang sangat menarik ya teman-teman. Dan itu semua bisa kalian dapatkan semua, tinggal langsung aja download aplikasi Ajaib. Nah teman-teman, berbicara juga tentang apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang yang namanya gimana caranya untuk menganalisa chart ya, step by stepnya untuk trading saham ya. Yang pertama yang kalian harus punya itu adalah charting tools pastinya teman-teman ya, karena di charting tools ini kita semuanya itu berpatokan pada candlestick ya. Jadi di candlestick itu sudah tersedia teman-teman ya di charting tools tersebut, dan juga tools-tools lainnya pendukungnya seperti misalnya trendline, kemudian indikator dan segala macam itu juga tersedia. Dan untuk cara-cara step by step-nya tentu gue mulai dari basic dulu, yaitu adalah gimana caranya mendetek trend ya, kemudian kalian gimana caranya mendetek momentum, dan akhirnya sampai dengan kedua itu akhirnya kita mengolah semua itu menjadi satu keputusan atau decision. Dan supaya lebih lengkap teman-teman, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue bilang tadi ya di awal video, kita hari ini akan masuk ke saham series. Dan di saham series kali ini gue akan ngejelasin tutorial step by step gimana caranya buat kalian yang pemula supaya bisa mahir untuk menganalisa chart secara teknikal dalam trading saham ya. Seperti yang kita tahu ya, di zaman yang pandemik teman-teman ya seperti ini, di kondisi market yang lagi ya volatility-nya lumayan ya, kemudian juga dengan isu-isu atau rumor-rumor tentang pandemik seperti ini yang membuat gairah pasar tuh melemah. Dan juga kadangkala ada juga di top baru-baru ini kita dengar ya di banyak emiten-emiten baru yang bergerak di bidang financial dan juga di bidang teknologi teman-teman ya. Itu yang mendominasi pasar, yang mana saham-saham tersebut memiliki volatility yang tinggi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini di mana kira-kira market masih kurang kurang jelas ke depannya seperti apa secara fundamentalnya. Kenapa? Karena memang pada zaman pandemi ini kita tidak bisa berbohong bahwa ya memang kalau di zaman pandemi kayak gini market itu secara fundamentalnya pasti lesu teman-teman ya. Dan itu gimana ya? Apakah kita masih bisa survive di saham? Dan bagaimana? Nah, ada dua cara. Yang pertama itu kalian set and forget teman-teman. Yang pertama kalian analisa secara fundamental. Kalau kalian yakin dengan sahamnya, kalian mau jangka panjang, terus kemudian sahamnya lagi koreksi lumayan dalam, kalian tinggal beli dan kalian tinggal forget it ya. Tinggal tunggu sampai berapa tahun ke depan. Nah, itu nanti kalian bisa lihat ya. Karena paling nanti maintenance-nya itu per quarter aja, kalian lihat LK-nya seperti apa, apakah ada perubahan secara komposisi perusahaan dan bagaimana gitu ya. Nanti kalian bisa lihat fundamentalnya per quarter teman-teman ya. Tetapi itu cara yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, ada cara lagi, yaitu adalah kalian tradingkan sahamnya gitu ya. Kalian tradingkan, kalian menjadi seorang trader di saham dengan time frame hold periodnya itu cukup cepat teman-teman ya. Mungkin
Kalian bisa mulai dari swing trade yang mana kalian bisa hold saham itu mingguan, atau kalian bahkan mau jadi day trader teman-teman ya, kalian tradingnya itu harian. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih skill set yang saya harus butuhkan kalau misalnya saya mau menjadi trader? Yang pasti yang pertama, kalian harus bisa menganalisis secara teknikal. Kenapa? Karena yang namanya short term trading itu sangat tergantung dengan chart ya. Jadi kalian harus dididik menjadi chartis, kalian harus bisa melihat pergerakan harga berdasarkan chart. Kenapa? Karena ya memang rulesnya dalam short term trading itu ya seperti itu. Kalian harus bisa menganalisa saham secara teknikal. Teknikal akan lebih dipakai karena teknikal itu berbicara tentang in out market, berbicara tentang momentum, dan itu semua yang kita butuhkan dalam analisa short term trading seperti itu. Nah, untuk menganalisa secara teknikal ya tentu ada cara-caranya dan ada step by stepnya yang kalian harus pahami ya. Dan disinilah kesempatan kali ini di video saya ini saya ingin menjelaskan gimana caranya step by step. Kita langsung aja teman-teman ya ke step yang pertama, yaitu kalian harus punya charting tools dulu nih pertama ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di layar kalian, charting tools yang saya gunakan ini adalah web based, yaitu namanya adalah tradingview.com ya. Tradingview.com itu adalah charting tools web based yang mana menurut saya sudah hampir perfect teman-teman, complete package. Dari segi dari segi flexibility terutama yang saya incer ya. Dia itu saya tidak usah menginstal apa-apa, di semua gadget saya bisa dipakai, di Android, di iOS teman-teman ya, di Mac OS juga saya bisa pakai, di Windows juga saya bisa pakai. Di semua OS, di semua platform saya bisa pakai TradingView ini. Yang penting saya bisa ada browsernya, saya bisa akses internet, maka saya bisa menggunakan charting tools. Jadi dari segi flexibility itu sangat-sangat membantu saya. Dulu teman-teman sebelum saya menggunakan TradingView, saya menggunakan charting tools yang berbayar teman-teman ya. Seperti misalnya kalau kalian pernah dengar, saya menggunakan ME Broker. Itu yang pertama, ME Broker saya pernah menggunakan. Dulu juga saya yang gratis saya menggunakan Chart Nexus juga pernah. Metastock juga saya pernah coba ketiga-tiga, tapi intinya dari ketiga itu saya lebih prefer ME Broker sebenarnya gitu ya. Tapi ME Broker itu untuk membayar untuk data feednya, untuk IHSG itu saya harus bayar ya. Dan juga untuk programnya juga saya bayar teman-teman ya. Nah itu dulu. Nah sekarang kalau misalnya si TradingView ini kalian bisa coba gratis ya. Kalau misalnya kalian nggak punya charting tools, kalian bisa coba gratis aja ya. Kalian tinggal daftar aja di tradingview.com ini, terus kalian register. Caranya gampang sekali ya, gampang pokoknya ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung menggunakan charting tool ini. Dari segi toolsnya ini juga lengkap teman-teman ya, dibandingin sama yang saya tadi bilang seperti ME Broker itu juga udah hampir mirip, bahkan ini lebih lengkap ya. Kemudian dari segi indikator juga sudah oke. Bahkan di sini sekarang juga ada script ya, dan ada fitur screen juga, screener ya, atau filtering gitu ya. Jadi menurut saya ini sudah sangat-sangat full package teman-teman ya. Jadi kekurangannya itu adalah kalau misalnya kalian nggak ada internet ya kalian nggak bisa pakai, itu aja sih. Jadi kalian harus full koneksi internet. Sedangkan kalau ME Broker itu bisa digunakan secara offline ya. Itu doang bedanya sebenarnya. Nah, jadi pertama kalian harus punya charting tools ya. Kalau misalnya kalian mau nggak ada ya kalian pakai ini aja TradingView ya. Cuman kalau misalnya kalian pakai TradingView ini yang gratis atau sign up doang gitu ya, kadang-kadang suka pop up iklan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu mengganggu ya, kalian bisa daftar yang pro-nya aja teman-teman ya. Yang pro-nya itu bayarnya juga nggak terlalu mahal ya, cukup murah kalau dibandingin sama ME Broker ya. Cuman kalau nggak salah cuma $15 per bulan. Itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat worth it ya kalau misalnya kalian sebagai seorang trader keluarin $15 per bulan, yaitu yang pro-nya. Untuk kalian bisa mendapatkan charting tool sebagus ini, dan itu juga bisa digunakan untuk beberapa layout. Jadi kalau misalnya kalian punya multi monitor seperti yang saya punya gitu ya, kalian bisa layoutnya itu bisa kalian atur di multi monitor kalian supaya lebih enak gitu ya. Jadi intinya charting tools ini harus ada ya. Kenapa kita harus punya charting tools? Karena ini aja sih sebenarnya data yang kita butuhkan itu adalah ini ya, candlestick ini teman-teman ya. Ini kalian lihat ada yang warna merah, ada yang warna hijau ya, ini namanya candlestick ya. Mungkin ini candlestick yang saya punya tidak standar lagi, saya sudah modif dengan menggunakan ini nih teman-teman, indikator ini ya, EMA cross close moving average-nya udah saya modif sehingga dia bisa mendeklar kalau misalnya di bawah moving average candle-nya warna merah, kalau di atas moving average candle-nya warna hijau, seperti itu aja ya. Tapi sebenarnya ini sama aja, cuman beda warna aja gitu ya. Intinya kita butuh yang namanya candlestick ini ya. Apa itu candlestick ya pertanyaannya? Nah ini candlestick ini adalah representatif harga yang kemudian itu di semua aktivitas yang terjadi di market itu, entah itu penjualan, pembelian ya, terus harga tertinggi yang ada di satu hari itu, harga terendah yang ada di satu hari itu semua tercermin dalam candlestick ini ya. Jadi candlestick itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah candlestick bullish, di mana candlestick bullish itu tendensinya harganya itu
akan berarti dia bergerak ke atas ya, atau naik gitu ya, mengalami kenaikan. Sedangkan kalau candlestick bearish itu mengalami penurunan. Patokannya dari mana bisa tahu mengalami kenaikan ada penurunan gitu ya? Candlestick ini ada 4 buah komponen yang kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah harga open ya, open, kemudian ada harga close ya, teman-teman. Sebentar saya tulisin dulu. Yang pertama itu ada harga open ya, kemudian ada close ya, kemudian ada low, kemudian ada high, teman-teman ya. Ini adalah 4 komponen candlestick yang kalian harus tahu ya. Kemudian kalau harga open itu apa? Harga open itu adalah harga pertama kali marketnya buka ya, sesuai dengan time frame-nya. Jadi kalau misalnya time frame itu di sini kalian ganti ya, ini kan time frame banyak ya, ada daily, ada 1 jam ya, kemudian ada 30 menit ya. Kalau time frame daily, saya biasanya pakai time frame daily di saham ya. Kalau time frame daily itu berarti adalah harga open itu adalah harga di mana ketika market itu buka di jam 9 ya, kalau di saham gitu loh ya. Kemudian harga close itu adalah ketika harga itu tutup di jam 3 ya. Kalau misalnya di jam tradingnya Indonesia kan jam 9 buka, jam 3 tutup gitu kan ya. Jadi harga close itu harga terakhir ketika jam 3 tutup. Dan kemudian harga low itu apa? Harga low itu adalah harga terendah ya ketika dia itu buka dari jam 9 sampai tutup jam 3 ya. Jadi dari rentang jam 9 pagi sampai jam 3 itu dia menyentuh harga terendahnya di mana, itu namanya harga low ya. Kemudian ada harga high-nya. Harga high itu harga tertinggi ketika ditradingkan dari jam 9 sampai jam 3 tadi ya. Jadi kalau hari itu buka jam 9 terus sampai jam 3 ditutup, itu dilihat harga tertinggi di mana. Dan itu diwakili dengan ini candlestick ini ya. Jadi kalau misalnya contoh candle turun ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya ambil yang sebelah sini misalnya ya teman-teman ya. Nah, nih saya ambil yang saya biruin ya teman-teman ya, ini saya kotakin ini ya. Nah, ini ya kita gedein. Nah, ini kan kalau misalnya bisa kalian lihat teman-teman ya, ini ada harga yang namanya di sini tuh namanya harga open ya, yang body nih, bodinya kan kecil ya, gepeng gitu, tapi dia ada body atasnya kan ya. Di body atasnya namanya open ya. Kemudian di body bawahnya ini yang kecil sekali ini ya, yang dempetan di bawahnya ini ya, sebentar. Nah, ini di bawahnya ini namanya harga close-nya ya. Jadi ini body atas open, body bawah close. Kemudian di atas ini, di kaki shadow ini yang kayak lidi ini yang gak ada bodinya, itu namanya harga high-nya. Dan kemudian di bawahnya ini ada harga close-nya teman-teman ya. Seperti itu ya, jadi ada 4 komponen seperti ini. Ini yang paling gampang di sini nih, yang paling kelihatan ya. Ini ada harga open ya, di sini open. Kemudian di bawahnya sini ada harga close-nya ya. Kemudian di atasnya itu ada harga high-nya, dan di bawah itu ada harga low-nya. Ya, nah itu adalah 4 komponen candlestick. Nah, setelah tahu ini gimana? Ya intinya gini, kalau candlestick itu kalian bisa melihat kalau misalnya bodinya itu semakin tebal seperti ini ke arah tertentu, misalnya ke arah bearish, berarti tendensi dia untuk power ke bawahnya itu lebih besar seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kakinya dia lebih panjang seperti itu berarti ada rejection ya, berarti akan adanya reversal teman-teman. Gampangnya seperti itu, oke? Nah, itu tentang candlestick yang kalian harus tahu. Yang kedua adalah tentang tren, teman-teman ya. Ini adalah hal berikutnya yang kalian harus paham kalau misalnya kalian mau menganalisa secara teknikal ya. Jadi kalian harus pahami tentang tren dulu aja. Cara memahami tren gimana? Gampangnya, tren itu apa sih? Tren itu adalah tendensi ya, pergerakan tendensi harga ke arah tertentu. Jadi kalau misalnya harganya ini kalian lihat ya seperti ini dia. Kalau misalnya dia kita perhatikan dari low-nya ya, dari low-nya seperti ini, terus kemudian dia membuat higher low lagi di sini ya. Kalau kalian melihat bawah-bawahnya itu low-low-nya, nanti kalian lihat kan ini low-nya lebih tinggi dari sebelumnya gitu ya. Berarti ini tendensinya adalah harganya bergerak ke atas. Nah, kalau misalnya harganya miring ke atas gini, nanjak, ibaratnya nanjak, berarti ini trennya tuh adalah tren naik, teman-teman ya. Dan kemudian kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau tren naik seperti ini berarti harga itu cenderung membuat tendensi untuk melakukan pergerakan harga yang lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat fenomena seperti ini, berarti tendensi harganya akan bergerak lebih tinggi ke atas, gitu ya. Nah, itu cara pertama, kalian bisa menggunakan swing-swingnya atau titik-titik bottom terendahnya. Kalian lihat apakah bottomnya yang terbentuk itu lebih tinggi dari bottom sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menggunakan bantuan dari moving average, teman-teman. Kalian tinggal ke indikator, terus kalian tinggal search namanya exponential moving average, teman-teman ya. Seperti ini EMA, kalian ketik aja. Nah, ini moving average eksponensial, kalian klik ya. Kalian klik 2 kali, terus kemudian kalian ganti ke menjadi 21 dan 34, teman-teman. Ini saya contohin dulu ya. Ini saya ilangin.
Saya gambar dulu EMA di sini ya, saya install moving average. Saya install 2 kali gini ya. Nah, ini ada tulisan EMA 9 saya ganti jadi di sini ganti 21 ya, teman-teman. Sebentar, 21 ya, terus kemudian oke. Ininya kemudian satu lagi saya ganti jadi 90 satunya ya. Kemudian stylenya ini saya ganti menjadi warna merah seperti ini ya, sudah ya. Nah, ini yang pertama saya ganti lagi stylenya menjadi warna hijau biar untuk membedakan ya. Nah, ini jadi ada 3 garis ya, yang merah sama hijau. Kemudian ada yang warna biru ya. Biru itu adalah moving average simple 200. Nah, intinya gimana cara melihat tren seperti ini? Kalau misalnya harganya itu moving average-nya menghadap ke atas, teman-teman ya, dan kemudian dari 21 dan 90-nya dia membentuk spasi seperti ini. Ya, ini saya hilangin dulu yang ini ya. Nah, berarti kalau dia membentuk spasi seperti ini, teman-teman ya, dari 21 ke 90 membentuk jarak spasi dan kemudian menghadap ke atas moving average-nya. Kemudian EMA yang kecilnya itu di atas yang EMA yang besarnya ya, dan harganya di atas EMA 90-nya, itu berarti trennya lagi naik ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia di bawah nih, harganya di bawah EMA terus EMA-nya menghadap ke bawah seperti ini terus membuat spasi juga, berarti ini trennya lagi bearish, teman-teman. Itu gampang sekali ya. Kalian tinggal melihat dari moving average ini, kalian melihat aja. Nah, ini kalau contohnya seperti ini ya, teman-teman, ini sudah jelas sekali ya. Yang kalau saya highlight warna merah ini trennya lagi bullish. Kenapa? Karena moving average-nya menghadap ke atas, terus dia bikin spasi, harganya juga berada di atas moving average. Jadi kalau misalnya ngelihat kondisi seperti ini, berarti tendensi untuk pergerakan harganya menuju ke atas, begitu ya. Nah, itu yang kalian harus tahu ya. Jadi kalian sudah mengetahui untuk melihat arah tren seperti itu. Dan kemudian hal yang perlu kalian tahu lagi itu adalah momentum, teman-teman ya. Yang kedua yang kalian harus tahu adalah momentum. Nah, momentum ini bisa digunakan itu dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan menggunakan candle pattern, itu bisa ya, dengan menggunakan momentum indikator bisa, menggunakan chart pattern itu bisa, menggunakan divergence itu bisa gitu ya. Tapi dari semuanya itu gue mau jelasin di sini hanya yang paling simple yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan menggunakan momentum indikator seperti stokastik, teman-teman ya, stokastik seperti itu. Ya, jadi caranya mudah sekali, teman-teman ya. Kalian melihat kalau misalnya sahamnya itu lagi trending up seperti ini, teman-teman ya, trending up seperti ini. Terus kalian install stokastik seperti ini, caranya gampang. Kalian tinggal indikator, terus kalian ketik stokastik ya. Nah, kalian muncul stokastik yang seperti ini, kalian klik, nanti dia akan muncul kayak gini ya. Stokastik 533. Mungkin nanti kalian tidak 533 tapi 14 something ya. Nanti kalian ketik tanda gerigi ini settings. Terus input saya kalian ubah, K-nya jadi 5, D-nya jadi 3, smooth-nya jadi 3. Terus kalian klik OK, nanti chartnya jadi kayak gini ya. Nah, ini caranya gampang banget ya. Kalau misal logikanya gini, kalau dia kan di stokastik kalian bisa lihat ya, di kanan sini ada 20 dan 80 gitu. Dan segala sesuatu di bawah 20 itu berarti oversold. Kalau di sesuatu di atas 80 berarti overbought. Oversold itu kondisi di mana marketnya sudah terlalu banyak ngejual, jadi sehingga dia menimbulkan kejenuhan dalam penjualan ya, jadi jenuh jual. Sedangkan kalau misalnya overbought ya, itu terjadi sebaliknya, terjadi kebanyakan beli, jadi dia jenuh beli, teman-teman ya. Dan cenderungnya kalau harga sudah mencapai di bawah 20 oversold ya, itu harganya akan reverse, teman-teman, ke atas. Sedangkan kalau dia sudah di atas 80, stokastiknya cenderungnya harganya itu akan reverse ke bawah. Tetapi tidak selalu seperti itu, makanya kita harus menggunakan bantuan dari moving average tadi untuk mengidentifikasinya gitu ya. Jadi ini kita sudah punya trend indikator, kita sudah punya momentum indikator, berarti kita sudah bisa trading, kita bisa menganalisa market secara simple ya. Dan dengan menggunakan ini aja, kalau misalnya kalian sudah mengerti pergerakan harga, kalian bisa profit ya. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Gampang sekali, teman-teman. Kalian pertama itu kalian harus make sure trennya itu sudah terbentuk, teman-teman ya. Trennya sudah terbentuk seperti ini. Misalnya kalau contohnya di tren seperti ini, teman-teman ya, trennya sudah terbentuk bearish gitu ya. Nah, kalau terbentuk bearish seperti ini, yang kalian lihat itu adalah kalian mau make sure dong kapan dia bearishnya selesai. Ya, bearishnya selesai itu sampai pertama dia harganya itu nge-cross atau bergerak ke atas moving average 90-nya. Jadi dia harus nge-break nih, moving average 90-nya harus di-break ke atas ya. Kalau dia masih selama dia mantul-mantul di dynamic resistance-nya atau dynamic support-nya, dia masih ke bawah terus ya. Dan pada saat trend bearish, kalau misalnya kalian mau gabung dengan momentum ya, itu kalian tinggal lihat yang overbought-nya aja ya, bagian atas ini.
Jadi kalau misalnya dia turun terus dia kembali ke daerah spasinya ini, atau saya bilangnya seperti dynamic resistance namanya. Jadi daerah spasi yang diciptakan dari garis biru dan garis merah itu namanya dynamic resistance ataupun dynamic support. Kalau dia bearish namanya dynamic resistance, kalau misalnya area bullish ini namanya dynamic support. Jadi kalau misalnya area bearish seperti ini yang kita perhatikan ada dua, yaitu adalah dynamic resistance-nya di mana dan juga area overbought-nya di mana. Harus keduanya konfirmasi satu sama lain ya. Jadi harganya harus masuk ke dynamic resistance-nya dulu, kemudian stokastiknya juga harus masuk ke area di atas area overbought atau di atas 80 kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari sini ini belum ada ya. Kemudian yang di sini teman-teman ya, di sini itu sudah masuk di sini dia sudah masuk ke dynamic resistance, dan di sini masuk ke overbought teman-teman, dan lihat harganya langsung turun ke bawah seperti ini. Walaupun turunnya nggak signifikan, tapi seenggaknya dia ada pembalikan arah harga. Sebaliknya kalau misalnya trennya bullish teman-teman, kalian perhatikan adalah area 2 juga sama dynamic supportnya, yaitu area spasinya ini dan juga area namanya oversold yang bawahnya aja. Overboughtnya nggak usah dilihat karena dia bullish ya. Caranya pun sama, kalau misalnya harganya sudah masuk ke area ini ya teman-teman, sudah masuk ke area dynamic support, terus kalian lihat stokastiknya kayak konfirmasi, kalian tinggal tarik ke bawah seperti ini. Contohnya yang ini ya. Yang ini kita analisa teman-teman. Pada saat harga masuk ke sini kan sudah masuk nih kakinya ya. Terus kita tarik ke bawah. Oh, ternyata ujungnya belum masuk ke oversold. Jadi kita tidak bisa beli dulu. Nah, kemudian ini lagi. Nah, di sini dia sudah masuk ke area, harganya masuk lagi ke area dynamic supportnya. Kemudian kita tarik ke bawah, keseret ke bawah. Oh, ternyata ini di bawahnya sudah oke nih karena dia sudah masuk ke area oversold gitu ya. Jadi di sini kita bisa entry. Terutama kalau misalnya di sini dia bikin candle pattern seperti engulfing yang ada di sini. Kita bisa entry dan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan teman-teman ya, sekitar berapa nih, 5%-an, 5-6%, dan itu juga untuk day trade itu sangat-sangat sudah memenuhi syarat untuk day trade ya. Bahkan ini sampai 7%-an lah. Seperti itu, caranya mudah sekali, jadi tinggal konfirmasi satu sama lain teman-teman ya. Tentunya untuk pengembangannya kalian bisa menggunakan tambahan konfirmator lain seperti candle pattern yang tadi saya gunakan, itu bisa ya, kemudian chart pattern itu bisa. Video ulasan tentang yang saya sebutkan tadi semua sebenarnya saya sudah bikin di bagian forex ya, kalian bisa tinggal tonton aja, sebenarnya sama aja cara pakainya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah caranya step by step dari dasar dua hal pokok yang kalian harus tahu, yaitu tentang tren yang pertama, yang kedua tentang momentum. Kalau misalnya kalian sudah paham ini aja teman-teman ya, kalian sudah bisa trading secara intraday atau secara short term trading ya. Kalian tinggal coba aja, kalian backtest dulu, kalian untuk nge-build yang namanya confidence, kalian backtest dulu di market-market yang sudah berjalan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya moving average-nya rata begini dan tidak ada space-nya, kalian tidak bisa menggunakan cara ini karena ini jadi trennya sideways teman-teman ya. Kalau di trend sideways kayak begini yang bentuknya rata-rata gini, dempet-dempet gini moving average-nya gitu ya. Ini kan moving average kalian bisa lihat dempet-dempet ya. Ini kalian jangan gunakan sistem seperti ini. Sistem seperti ini kalian bisa gunakan, atau cara seperti ini bisa kalian gunakan ketika marketnya lagi trending, di mana tadi moving average-nya syaratnya harus membentuk terbuka ke bawah dan membentuk spasi, atau terbuka ke atas dan membentuk spasi juga gitu ya. Semoga bisa jelas dan bermanfaat teman-teman. Mungkin sampai sini dulu penjelasan gue, dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cara-cara lengkap teman-teman ya, step by step gimana caranya kalian mau menganalisa chart untuk trading saham. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa memberikan informasi untuk kalian, dan kalian juga bisa belajar dan tentunya bisa menjadi manfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa join di Ajaib teman-teman ya. Kalian bisa download aplikasi Ajaib dengan menggunakan link yang ada di bawah, dan kemudian setelah download kalian bisa daftar, dan kemudian kalian bisa menggunakan kode unik yang seperti ada di bawah juga, yaitu adalah CLEM 715 ya, CLEM 715 untuk mendapatkan hadiah saham. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa titip investasi dalam bentuk apapun di perusahaan apapun. Jadi kalau misalnya dia bawa-bawa nama perusahaan apapun, itu juga bukan. Hati-hati teman-teman, jangan transfer-transfer, itu adalah penipuan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian.
Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.